Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat. Jadi ketemu lagi di hari kedua. Saya berolahraga jalan kaki. Sekarang di rute Kope menuju Alinge. Kuranglah lebih tampilannya seperti ini, kiri kanan sawah, di kanan saya ini sawah, kiri perumahan. Di sini mau kak cerita kapan saya menyadari itu penyakitku, atau kapan saya sadar kalau saya terkena melena. Jadi teman-teman, sebenarnya melena ini adalah bahasa medisnya satu penyakit yang maksudnya itu BAB, berdarah atau ada luka di saluran pencernaan sehingga feses berwarna hitam. Warna hitamnya ini banyak macamnya, ada yang hitam cair seperti aspal, ada hitam serbuk kopi, atau fesesnya itu warna kuning kemudian bercampur dengan kehitam-hitaman. Jadi melena ini kadang sulit untuk kita bedakan mana feses di saat kita normal atau feses yang di saat kita terkena melena. Jadi ikuti terus bagaimana cerita kita hari ini, karena ini saya cerita nanti berdasarkan pengalamanku kenapa bisa saya terkena penyakit melena. Jadi sebelumnya itu sudah pernah sebenarnya saya BAB, atau saya minta maaf, feses saya itu berwarna hitam. 1 bulan atau berapa bulan sebelumnya itu sudah pernah, tetapi sembuh dengan saya mengkonsumsi pepaya. Jadi saya konsumsi beberapa hari, saya konsumsi makanan lunak seperti pisang, pepaya, bubur, dan saya lihat berangsur-angsur feses saya itu sembuh dan tidak ada tanda-tanda di fisik saya itu melemah atau pusing ataukah anemia atau kekurangan darah. Jadi di saat itu saya menganggap bahwa ini mungkin masih melena ringan atau seperti apa, jadi saya masih menganggapnya biasa-biasa saja. Nah, kapan saya menyadari bahwa ini adalah benar-benar melena yang sudah kondisi kritis? Jadi teman-teman, kemarin itu kembali lagi ya, 5 hari sebelum saya masuk ke rumah sakit itu kembali lagi saya BAB dengan feses yang berwarna hitam pekat seperti aspal. Kemudian di hari keduanya masih seperti itu, masih seperti aspal, dan saya masih mengantar orang tua dan adik-adik saya ke Makassar. Padahal jarak dari Bone ke Makassar itu sekitaran 4 jam. Saya masih bawa mobil karena saya menganggap ini masih biasa, tetapi memang di saat itu sudah mulai bisa rasa sakit kepala. Kemudian sebentar karena ada mobil mau lewat. Jadi kita lanjut di hari kedua teman-teman. Saya masih ke Makassar, dan sesampainya saya di Makassar itu saya memang sudah mulai merasa sakit, tapi saya masih menganggap biasa. Ini saya kira kayak saya kira karena faktor capek atau seperti apa, sehingga kepala saya itu terasa sakit. Kemudian di hari ketiga saya memperhatikan lagi feses saya, dan fesesnya itu berwarna hitam seperti bubuk
kopi. Jadi ada perubahan di hari pertama kedua itu seperti cairan aspal, kemudian di hari ketiga itu bubuk kopi. Nah, di hari ketiga ini saya sudah mulai was-was. Saya bilang kayaknya ini ada yang bermasalah di saluran pencernaanku. Jadi sepulangnya dari Makassar itu masih dalam kondisi sakit, saya bawa mobil karena tidak ada satu orang pun yang bisa bawa mobil, dan kebetulan sudah selesai juga urusan keluarga di Makassar. Jadi saya antar keluarga kembali ke Bone dalam kondisi sakit sambil menyetir. Setelah itu saya ke Vaskes 1, di klinik kesehatan Vaskes 1 untuk cek. Dan dokter di Vaskes 1 itu memang sudah menyarankan ke saya untuk segera ke IGD, karena pada saat dicek kondisi saya memang sudah pucat, dan saya sampaikan ke dokter kalau memang sakit kepala saya itu sudah terasa sangat berat sekali. Jadi bilang dokter di Vaskes 1, kalau bisa Pak, katanya ke UGD Miki. Tapi saya masih menganggap ini biasa. Bahkan saya meminta ke dokter, bilang, Bu, kalau bisa diresepkan saja dulu obat, karena saya melihat ada perubahan fesesku, berangsur-angsur berubah warnanya. Saya pikir, bilang, Kak, jangan sampai mau lagi sama dengan kejadian di bulan lalu, bilang sembuh sendirinya Jini Melena. Jadi dokter bilang oke, dari kita saja Pak. Jadi saya kasih obat, kemudian saya pulang, sehingga di catatannya dokter di JKN saya itu, catatan dokter, dikatakan bahwa saya menolak untuk dirujuk ke rumah sakit, karena sebenarnya dokter saat itu memang sudah merujuk saya untuk segera ke IGD. Tapi saya tidak pergi ke IGD karena salah satu faktornya adalah saya takut masuk ke rumah sakit, karena saya belum pernah sama sekali masuk ke rumah sakit. Jadi selepas dari Vaskes 1 saya kembali ke kampung istri di sini di Kope. Sampainya saya di Kope begitu, bermalam semalam, memang tidak pernah sakit kepala itu. Jadi terasa anemia, kepala saya itu sakit terus, anemia. Mau sampai malam tidur, sampai besok bangun, karena besoknya itu setelah saya pulang di Kope itu saya mau mengantar anak saya untuk ke posyandu. Jadi masih belum juga saya menyadari bahwa ini adalah penyakit melena yang sudah kritis, dan kondisi tubuh saya itu sebenarnya sudah kritis. Nah, di hari besoknya saya antar anak saya pagi-pagi itu, bahkan saya masih sempat jalan subuh juga. Setelah sholat subuh itu saya jalan subuh, jalan pagi-pagi, kemudian mengantar anak saya ke posyandu. Syukurnya sesampainya saya di posyandu itu ada alat tes untuk cek HB atau hemoglobin, untuk cek kadar HB darah saya. Nah, sekalian jadi anak saya di imunisasi, sekalian saya cek HB. Dan pada saat cek HB di Pustu, di kantor desa Liriawang, kaget semua petugas, karena melihat HB ku hanya 4, padahal normalnya pria dewasa itu HB-nya itu 13 sampai 17. Nah, saya HB ku 4 saja. Jadi saya juga
kaget sekali mi di situ karena bilang semua mi petugas kalau ada keluarga tak suruh mi cepat bawa ki ke rumah sakit, karena dia bilang kalau seandainya tidak kuat fisik tak, orang-orang saja itu di bawah 7 saja itu HB-nya kadang katanya sudah sampai pingsan. Jadi kaget sekali kak. Selesainya di posyandu anakku diimunisasi, langsung kak buru-buru pulang. Kusuruh semua buru-buru istriku untuk packing barang untuk segera diantar kak ke rumah sakit umum Tendrawaru. Jadi sebentar kita lanjut lagi. Jadi teman-teman tadi sudah sampai di HB rendah dan dibawa Mika ke ini ke rumah sakit. Jadi perlu teman-teman ketahui HB saya saat itu 4 dan itu sudah termasuk HB dengan kategori kritis yang resikonya bisa sangat fatal sekali, seperti gagal jantung karena pasokan oksigen yang dibawa oleh darah itu tidak sampai karena faktor darah merah, sel darah merah itu kurang. Tapi syukur alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran Rumah Sakit Tendrawaru berkat dedikasi dan pelayanannya yang sangat luar biasa, sehingga saya masih diberi kesehatan. Ada ular hitam teman-teman. Kita lanjut sebentar ya. Jadi tadi sudah sampai di HB rendah dan saya dibawa ke Rumah Sakit Umum Tendrawaru. Jadi teman-teman perlu diketahui kenapa HB saya itu bisa sampai 4, karena darah dalam tubuh saya itu terus terbuang melalui feses sehingga sel darah merah saya itu berkurang. HB 4 ini termasuk kondisi yang sangat fatal dan kritis karena bisa menyebabkan gagal jantung karena darah tidak mampu menyuplai oksigen ke organ yang lainnya karena faktor terlalu rendahnya sel darah merah. Kurang lebih seperti itu. Saya kurang terlalu paham mengenai medisnya, tetapi jika teman-teman mengalami hal yang sama, segeralah untuk memeriksakan diri ke dokter. Jangan sampai HB-nya rendah baru paling buruknya kita tidak minta-minta, jangan sampai HB rendah kemudian tindakan perawatan itu lambat dilakukan karena faktor kita yang terus menunda-nunda untuk ke fasilitas kesehatan. Jadi teman-teman, sesampainya saya di Rumah Sakit Umum Tendrawaru, kemudian dicek diceklah HB kembali, tekanan darah, dan ternyata memang semua sudah tidak normal. HB memang 4, tekanan darah di bawah 100. Lalu dilakukanlah perawatan di Rumah Sakit Umum Tendrawaru selama kurang lebih 5 hari 5 malam kalau saya tidak salah ya, kurang lebih tidak sampai 5 hari, kurang 4 hari 4 malam 5 hari kah, atau saya lupa. Dengan cara infus dan injeksi obat-obatan. Jadi dokter menyampaikan kalau ada luka di bagian saluran pencernaan. Jadi luka inilah yang menyebabkan darah terus
jalan sehingga bercampur dengan makanan yang kemudian keluar menjadi feses berwarna hitam. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya terkait melena, silakan komen saja di video ini. Kalau saya sempat lihat, pasti saya akan balas komentarnya, dan jika memang pertanyaannya juga sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Jadi teman-teman, kalau misalnya mengalami BAB berwarna hitam, itu tidak selamanya juga BAB hitam itu melena. Jadi pastikan dulu apa makanan yang sebelumnya pernah dikonsumsi. Bisa jadi karena kita sudah pernah makan coklat, ataukah makan makanan yang bersat besi, yang berat, yang besar, besi besar, itu bisa juga menyebabkan feses berwarna hitam. Jadi tidak semua feses yang berwarna hitam itu melena. Yang disebut dengan melena adalah feses yang bercampur dengan darah karena faktor adanya luka di saluran pencernaan, baik saluran pencernaan atas, tengah, ataupun bagian bawah. Mulai dari kerongkongan kalau ada luka, kemudian darahnya itu bercampur dengan makanan yang kita makan, itulah yang menyebabkan feses berwarna hitam. Dan jika teman-teman mengalami hal tersebut, segeralah untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, karena jangan sampai HB-nya rendah. Dan salah satu tanda-tandanya adalah tanda-tanda bahwa BAB kita yang berwarna feses kita yang berwarna hitam itu melena adalah diikuti dengan kondisi tubuh lemas, pucat, dan juga mengalami anemia atau sakit kepala. Seperti saya menganggap biasa melena ini karena memang 1 bulan sebelumnya sudah pernah feses hitam, tetapi pulih dengan sendirinya dengan saya mengkonsumsi makanan-makanan lunak. Dan ternyata beberapa waktu kemudian saya feses hitam lagi, dan masih saya sudah menganggapnya biasa lagi, dan ternyata itu sudah fatal sekali sampai membuat HB saya sisa 4. Nah, ini hari kedua tak teman-teman berolahraga. Ini saya di rumah-rumah gubuk pinggir jalan di persawahan. Kalau lagi tanam jagung. Jadi teman-teman, minta doanya semoga benar-benar pulih 100%, benar-benar sehat total. Minta doanya juga istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam berolahraga dan menjaga kesehatan. Dan untuk teman-teman dimanapun berada, jika mengalami sakit melena atau didiagnosa melena, jangan takut untuk ke rumah sakit, jangan takut untuk berobat. Lakukan perobatan baik secara tradisional maupun secara modern. Jadi saya juga pernah teman-teman pas terkena melena,
saya juga pernah melakukan pengobatan tradisional dengan mengkonsumsi ramuan-ramuan tradisional seperti kunyit, kemudian daun paria yang diparut. Jadi banyak juga yang saya konsumsi obat-obatan tradisional sebelum saya ke rumah sakit. Nanti kita cerita di video berikutnya.